bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. Kalau makan siang gratis, imbasnya apa? IKN nggak ada lagi dana untuk membangun IKN karena tumpah semuanya. Artinya Prabowo akan mengkhianati Jokowi. Tentu Prabowo tidak akan memilih IKN karena dia tetap menginginkan proyek makan siang gratis itu diutamakan tuh, karena ini soal legitimasi kepemimpinan dia tuh. IKN itu kan akan diingat sebagai mangkraknya Jokowi. IKN tetap berjalan tapi APBN tidak lagi mendanainya seperti itu. Makanya kan sekarang ini gencar sekali pemerintah Indonesia mencari-cari investor. Pemerintah memang kesulitan untuk mencari investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban. Ini menjadi beban buat pemerintahan Prabowo ya. Beralih berita kedua, ini menyoroti tentang retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Meskipun rumor ini sudah sempat menguat begitu ya beberapa bulan lalu, namun tampaknya semakin kesini semakin jelas ya tanda-tandanya. Setidaknya ini terlihat dalam sikap Prabowo ya terhadap pembangunan IKN. Tersebar kabar begitu ya bahwa Prabowo ini ogah-ogahan begitu ya untuk pindah ke IKN. Ini setidaknya diberitakan oleh bocor alus Tempo ini ya, yang mengaku mendapat informasi tersebut dari elit di Gerindra ya. Tuduhan Amin Rais dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa Prabowo tidak akan melanjutkan IKN terbantahkan sudah. Ya, Prabowo Subianto diberitakan akan menggelontorkan dana 16 triliun rupiah per tahun untuk IKN. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengaku bakal menggelontorkan APBN sebesar 16 triliun rupiah per tahun untuk melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara. Dalam rencananya, pembangunan IKN tahap pertama memang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar menggunakan anggaran APBN. Kata Prabowo, itu bisa jadi stimulus investasi asing masuk. Hal itu disampaikan Prabowo dalam Forum Ekonomi Qatar di Doha. Menanggapi hal ini, Ketua Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur IKN, Denny Sumadilaga, memperkirakan bahwa anggaran tersebut cukup. Pasalnya, berbagai proyek besar yang bersinggungan dengan kebutuhan infrastruktur dasar sudah dianggarkan dan sedang dikerjakan oleh pemerintah. Hal ini tentu saja membantah pernyataan Amin Rais kalau IKN akan mangkrak. IKN Nusantara yang dia impikan sebagai persembahan terakhir buat bangsa Indonesia kini telah jadi bumerang yang memukul dirinya sendiri. IKN sudah bisa dipastikan mangkrak, tidak ada investor luar yang tertarik. 10 investor dalam negeri yang kata media massa mau membantu Jokowi juga hanya ecek-ecek saja. Komitmen mereka cuma 20 triliun, itu pun tentu tidak bersekaligus ya. Dan besar kemungkinan hanya simbolik saja. Setelah Jokowi tidak berkuasa, tidak ada lagi raison d'être untuk meneruskan komitmen itu. Karena TKI pasti mangkrak dan Indonesia sudah ganti lurah. Maka lurah Prabowo insya Allah lebih mampu memimpin Indonesia. Nah saudaraku, coba perhatikan sikap dan omongan Jokowi belakangan ini. Katanya Juli nanti sudah akan berkantor di IKN. Di rumah menteri kalau perlu, yaitu rumah Pak Menteri PUPR, Pak Basuki Hadi Mulyono. Itu pun bila sudah ada air bersih. Mengapa berkantor di rumah menteri? Karena sudah menyaksikan sendiri istana yang akan ditempati itu, juga sekaligus kantor presiden, itu memang belum 50% lah. Kalau makan siang gratis, imbasnya apa? IKN nggak ada lagi dana untuk membangun IKN karena tumpah semuanya. Artinya Prabowo akan mengkhianati Jokowi. Potensi ya, konflik juga ini semakin memuncak antara Jokowi dan Prabowo. Ada kepentingan yang berbeda. Nah,
Coba kita simak ya, ini bocor alus Tempo. Pemerintah memang kesulitan untuk mencari investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban. Ini menjadi beban buat pemerintahan Prabowo ya, IKN ini. Sebenarnya aku juga dapetin informasi bahwa Prabowo sebenarnya nggak serak dengan IKN. Tapi untuk merebut hati Jokowi, maka dia menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ya. Dan ada informasi juga bahwa Prabowo pun sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Panas. Tentu Prabowo tidak akan memilih IKN karena dia tetap menginginkan proyek makan siang gratis itu diutamakan tuh, karena ini soal legitimasi kepemimpinan dia tuh. IKN itu kan akan diingat sebagai mangkraknya Jokowi. Jadi kalau Prabowo diberi beban lagi untuk mengeluarkan perpres, itu Prabowo akan berpikir dua kali itu. Kalaupun itu dianggap sebagai proyek negara yang multi layer pembiayaannya, tapi diselesaikan dulu dong bagian Pak Jokowi. Karena ini akan pengaruh besar terhadap APBN, akan pengaruh besar terhadap visi pangannya Pak Prabowo, segala macam. Beban itu akan tiba pada rakyat. Entah itu sekarang, entah itu dua tahun lagi setelah Prabowo berkuasa, akan ditagihkan pada rakyat dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk pajak ini, pajak itu, segala macam. Jadi kelihatannya Jokowi akan secara psikologis memaksa Prabowo untuk langsung menetap di ibu kota baru. Jadi di kepala Jokowi kalau gagal itu artinya Prabowo yang gagal. Kalau dia paksa sekarang Prabowo bisa tolak justru kan. IKN tetap berjalan tapi APBN tidak lagi mendanainya seperti itu. Makanya kan sekarang ini gencar sekali pemerintah Indonesia mencari-cari investor. Pemerintah memang kesulitan untuk mencari investor IKN ya. Betul. Dan ini menjadi beban. Ini menjadi beban buat pemerintahan Prabowo ya, IKN ini. Sebenarnya aku juga dapetin informasi bahwa Prabowo sebenarnya nggak serak dengan IKN. Tapi untuk merebut hati Jokowi, maka dia menjanjikan untuk melanjutkan program IKN. Ya. Dan ada informasi juga bahwa Prabowo pun sebenarnya nggak mau dilantik di IKN. Panas. Ya, itulah. Nanti kita lihat Prabowo akan dilantik di mana ya kan. Berarti cuma Menteri PUPR yang tinggal di IKN nanti? PUPR, ya mungkin Jokowi sama Gibran gitu ya. Gibran mungkin perlu dibikinin istana sendiri ya kan, istananya di IKN. Gitu. Ya, nanti kita lihat. Perkembangannya masih panjang inilah pastilah. Dan posisi Jokowi juga menjadi pembahasan lagi ya sama orang-orang di 02 ya. Kemana Jokowi setelah ini kan? Ya. Ada disebut sebagai kingmaker. Beralih berita kedua, ini menyoroti tentang retaknya hubungan Prabowo dan Jokowi. Meskipun rumor ini sudah sempat menguat begitu ya beberapa bulan lalu, namun tampaknya semakin kesini semakin jelas ya tanda-tandanya. Setidaknya ini terlihat dalam sikap Prabowo ya terhadap pembangunan IKN. Tersebar kabar begitu ya bahwa Prabowo ini ogah-ogahan begitu ya untuk pindah ke IKN. Ini setidaknya diberitakan oleh bocor alus Tempo ini ya, yang mengaku mendapat informasi tersebut dari elit di Gerindra ya. Dan bahkan Prabowo menyuruh Gibran saja yang pindah di IKN. Ini menarik ya. Meskipun hal ini langsung dikonter oleh Prabowo langsung ya dalam wawancara dengan Al Jazeera ini ya baru-baru ini. Prabowo baru saja ya dalam wawancara tersebut menegaskan ya tetap mendukung pembangunan IKN dan akan melanjutkan IKN. Namun ya semua tahu ya bahwa apa yang tampak di layar dan di balik layar itu bisa saja sangat berbeda ya. Setidaknya ini kalau kita lihat secara logika begitu ya, memang pembangunan IKN ini bisa dikatakan tidak masuk akal ya, apalagi jika Prabowo sudah mempunyai program unggulan atau programnya sendiri, yaitu makan siang gratis yang juga akan memakan biaya besar pastinya ya. Diprediksi sampai ratusan triliun, 100 sampai 200 triliun untuk tahun pertama makan siang gratis. Sementara untuk pembangunan IKN ini bisa sampai 500 triliun dan saat ini sudah hampir 100 triliun ini ya untuk membangun IKN ini, dan itu dananya dari APBN. Bisa dibayangkan jika terus menggunakan dana APBN karena investornya tidak kunjung datang begitu ya. Jika terus menggunakan APBN maka tentu saja akan boncos ini APBN-nya dan Prabowo tidak bisa melaksanakan program-programnya ya. Selain itu memang masalah polemik soal IKN ini dengan Prabowo dan Gibran ini sudah tampak sejak
beberapa waktu lalu ya, setidaknya sejak pembahasan RUU DKJ ya, daerah khusus Jakarta. Di situ dalam draft sebelumnya dikatakan, bisa-bisanya ini memang aneh ya, dalam draft RUU DKJ daerah khusus Jakarta itu disebutkan bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek ya, karena kan DKI sudah tidak ada, diganti daerah khusus Jakarta, maka akan ada Dewan Aglomerasi se-Jabodetabek ini yang memimpin. Dalam draft tersebut adalah wakil presiden. Ini aneh ya, karena kan sudah jelas wakil presiden itu seharusnya tidak mengemban tugas-tugas strategis, hanya sebagai wakil dari presiden. Tapi ini aneh, draftnya itu berbunyi seperti itu, dan ini sempat dibahas ramai. Tapi untungnya tampaknya ini sudah terjadi tarik-menarik dan draft itu dibatalkan dan bunyinya diganti bahwa pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek DKJ nanti dipilih langsung oleh presiden. Jadi ini bisa dibayangkan ya, jika hal ini tidak dikoreksi, dibiarkan lolos, bisa-bisa saja ya, bisa terjadi nanti pemimpin Dewan Aglomerasi Jabodetabek itu adalah wakil presiden, artinya nanti Gibran berkantor di Jakarta dan menjadi pemimpin Jabodetabek, Dewan Aglomerasinya, sementara Prabowo-nya tergusur ke IKN, nun jauh di sana istana presidennya. Nah, ini mungkin yang menjadi selanjutnya isu, bahwa justru Prabowo minta ya Gibran aja yang tinggal di IKN, saya tetap di Jakarta. Begitu setidaknya kabar.